Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, vaksinnya kapan akan dapat, itu urusan para ahli. Tapi kita harus adaptasi dengan cepat. Jangan menjadi orang pilih, jangan menjadi orang penakut, jangan menjadi orang congkak, tetapi jadilah pemenang. Nah, ini agak tinggi mainnya. Presiden menyebut berdamai dengan corona. Kata Pak JK, kalau corona tidak mau, gimana? Ayo. Bukan itu sebenarnya. Pak JK juga tahu bukan itu maksudnya sebenarnya. Kita menyiasati kehidupan baru. Menyelisiak di antara lalu penjahit, lalu gulundan, lalu kepala, lalu badan. Artinya berpandai-pandai. Kalau orang corona, apa siasatnya? Pakai masker. Masker kini ada yang bergaya, gambar janggut lah, gambar inilah, ada macam-macam. Kemudian cuci tangan sering-sering, air tak berbeli, sabun ya, sabun. Hidup berpandai-pandai itu adalah kita jangan sakit tapi uang dapat, tidak mengharam JWE di rumah ada, itu baru berpandai-pandai. Lalu bagaimana? Bekerja seperti semula, ada peluang-peluang baru. Misal, teman saya membuat rendang makcik agam tuh. Nah, rendangnya enak. Kemudian dia jual online. Ada putih living, jual lilin. Ada yang di rumahnya ditanam di aqua kecil itu, sayur dan segala macam. Itu kan jalan keluar dengan cara berpandai-pandai. Kapan ini akan berakhir? Lorong ini di mana ujungnya? Kita nggak tahu. Sesuatu yang tidak kita tahu membuat kita menjadi berpikir dua kali lipat. Dua kali lipat itu adalah jalan keluar yang diberi oleh Tuhan. Jadi gunakanlah akalmu, kata Tuhan. Kita selalu menyesali keadaan. Saya tidak menuduh orang menyesali keadaan, tapi kalau selalu disesali, dialirinya oleh pikiran kita, dibawanya nasib kita ke situ. Kita meilian, meibu-ibuan hati misalnya, ya nangis ujungnya. Kita bersendu-senduan, ya sendu ujungnya. Berbuntu-buntukan pikiran, ya buntu. Orang tak buntu, kita buntu. Apa yang terjadi kemudian? Ekonomi kita menjadi rapuh. Sementara sebelum kenal saja sudah rapuh juga. Nah, karena itu harus bergerak cepat. Membangun apa yang bisa dibangun untuk ekonomi keluarga Anda. Apa saja? Nah, hidup sesuai keadaan itu adalah sebuah revolusi dalam diri tiap orang. Dan secara komunal menjadi revolusi mereka pula. Dan secara regional juga seperti itu. Kita boleh mau nyinyir, mau tertawa, mau tersenyum, mau rajin. Ya, tidak apa-apa. Yang berubah adalah cara kita hidup. Cara kita mempergunakan hari-hari ke depan sampai matahari terbit di barat atau sampai Anda meninggal dunia. Ini akan diwarisi oleh generasi baru. Coba bayangkan ya, kalau tahun 2020 ini lahir seorang anak dan dia dewasa, maka dia akan hidup dalam tata cara hidup tahun ini. Bayangkan itu perubahan sangat cepat. Tidak akan hidup lagi dengan cara 2019 ke belakang, tapi 2020 ke atas. Yang kita pun kemudian heran melihatnya. Dan mereka mewariskan pula kepada generasinya hidup dengan seperti itu, yaitu keluar membawa masker, tidak perlu gaya-gayaan lagi, tidak perlu gincu tebal, tidak perlu segala macam, uang pengeluaran turun. Tetapi hari ini kan Anda tahu semua, tarif listrik naik karena di rumah saja, air tiap sebentar hidup, TV hidup 24 jam. Jadi ada yang dapat, ada yang hilang, ada yang sempit, ada yang lapang. Dari lapang menjadi sempit, dari sempit menjadi lapang. Sekarang tarang jalan ke Dapur, sama jalan ke Laman. Nah, itu ke Pertamina. Itu dulu disemuakan gilo dia rumah ke rumah, saya rumah ke sana, saya lalok di rumah. Makanya tidur di surau agar jangan sama jalan ke Laman, tarang jalan ke Dapur. Nah, kini seperti itu. Memang tarang jalan ke Dapur, sama jalan ke Laman, tidak ada orang turun leh. Orang di rumah saja, di rumah. Masalahnya adalah
Kok Pambayan ada di rumah, Sumando ada di rumah. Nah, ini kacau ampun. Nyinyir pada pemerintah boleh, kepada kita boleh, kepada masyarakat boleh. Tapi jangan asal nyinyir saja seperti mengurai patah sayap. Kita harus berkritis, pemerintah harus dikritik. Pemerintah yang lambat harus dikritik. Kalau tidak dikritik, tidak pemerintah namanya. Pemerintah yang tidak mau dikritik adalah otoriter. Masyarakat yang nyinyir Allahu Rabbi tidak juga baik. Jangan terlalu nyinyir, malah biar cancak mengurangi sio-sio. Segala akan diprotes, jangan. Tidak boleh diprotes sama sekali, jangan juga. Ya, biasa-biasa saja. Yang patut diprotes, yang tidak, ya tidak. Jangan dicari-cari penyakit orang. Kita selalu merasa diri kita yang benar dan orang lain salah. Sementara orang yang disalahkan itu tidak mau disalahkan. Akhirnya bentrok. Tidak berbicara dalam kepala dingin. Jadi, mengecek siang celik-celik, mengecek malam agak-agak. Agar orang jangan tersinggung. Itu udah diajarkan oleh nenek moyang kita. Itu bukan berarti tidak boleh kritik. Boleh. Rajul alim, rajul disanggah, rajul alim, rajul disambah. Ya gitu. Boleh, tidak ada yang tak boleh. Yang tak boleh adalah tak berbicara. Atau bicara saja terus. Nah, itu tidak boleh. Ada aturan yang tidak sesuai dengan keadaan. Ada yang sesuai. Yang tak sesuai itu diubah. Kalau tak bisa diubah, makanya pemerintah itu harus bijaksana, bijak dan bijak bestari. Ada istilah dulu almarhum Kamardi Rais itu semuanya. Nah, mendekatkan telinga ke bibir rakyat. Jadi mendengar suara rakyat. Kalau itu dilakukan, maka apapun yang dibuat tidak akan bermasalah. Kita kan negara berkembang, segala masalah nih, segala tak bisa. Karena aturan kita belum baku, segala goyang. Segala goyang, ini dibuat, besok dihapus, dibuat yang baru, datang yang baru, dibuat yang lama, hilang yang baru, segala macam. Nah, ini ciri-ciri negara berkembang yang benar-benar terjadi di Indonesia. Ya, kita memang harus berdamai karena bumi kita hanya ini. Kecuali kita bisa terbang ke planet. Bumi yang dibuatkan Tuhan untuk kita kan ini. Jadi apapun yang terjadi di sini, kita harus seperti katak direbus, seperti mengangkat seekor anak sapi yang baru lahir setiap hari, berkali-kali setiap hari selama 3 tahun misalnya, maka dalam umur yang 3 tahun itu sapi ini akan terasa ringan juga. Maksud saya kita harus beradaptasi dengan bersahabat dengan alam. Bersahabat dengan alam, kita ini kan bahagian dari alam, ciptakan Tuhan. Alam saja bisa beradaptasi dengan penyakit-penyakit yang dibuat oleh manusia. Manusia punya akal dan harus bisa beradaptasi dengan akalnya pula. Hidup sesuai keadaan adalah menjalani kehidupan dalam keadaan baru. Orang setelah Perang Dunia Kedua bisa adaptasi kemudian hidup. Banyak yang meninggal. Waktu wabah flu meninggal 50 juta kata orang sampai 100 juta. Nah, wabah ini akan membuat kita hidup seperti itu pula tanpa dapat atau belum vaksinnya. Jadi adaptasi kita, membangun cara baru hidup kita, bergaul kita. Kita rindu masa lalu yang belum terlalu jauh ke belakang, baru sebentar ini. Kita rindu bersalaman, kita rindu ngopi. Kita ini orang guyup, makanya ada mobil niaga yang dikeluarkan yang ray-nya 4, yang isinya banyak. Kalau sebut nama Toyota Kijang, itu kan dari hasil supaya bahwa orang Indonesia guyup, maka itu yang laku. Jadi kita bersama-sama, bersalaman, halal bil halal, reunian dan segala macam. Sekarang sudah tidak bisa. Tapi ini kan sebuah buhul, tempat kita akan melompat pada tangga berikutnya, namanya hidup sesuai keadaan. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, vaksinnya kapan akan dapat, itu urusan para ahli. Tapi kita harus adaptasi dengan cepat. Jangan menjadi orang pilih, jangan menjadi orang penakut, jangan menjadi orang congkak, tetapi jadilah pemenang. Nah, ini agak tinggi mainnya. Pemenang maksudnya begini. Tubuh kita ini bisa mengelola dirinya sendiri dan kita menggunakan akal serta cara untuk melindungi tubuh kita dari penyakit
tanpa harus kehilangan pergaulan. Jadi hidup baru itu ya kita jalin aja. Ini hari pertama kematian, atau hari pertama pesta abad baru, biasa aja. Karena ini keadaan baru dan persoalannya berkulindan dengan masalah sosial, dengan batin, dengan hidup orang per orang bermasyarakat, maka yang perlu dijaga adalah hati. Kejengkelan, muak, dendam. Apa contohnya? Agak panjang nih. Begini, ketika mula-mula wabah corona ini muncul, tikar di masjid digulung. Marahlah kita. Kenapa digulung? Itu kan pihak wakaf. Jadi konflik di situ. Kemudian ada warga yang meninggal karena corona, tidak boleh dikuburkan di sini. Pada tahap itu. Sekarang kalau ada yang meninggal, sudah tidak ada lagi yang melarang dikubur di situ. Masjid ditutup, protes lagi, akhirnya bisa terima. Protes-protes itu adalah wajar. Yang tidak wajar tidak protes. Di rumah saja tidak seindah seperti yang dikampanyekan. Saya akan kupas itu, tapi tidak sekarang, dalam episode berikutnya. Begitu. Sekarang yang harus saya lakukan adalah ngopi. Dan maka dukunglah dengan subscribe and like dan share. Jangan lupa.